Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat bergabung di ibadah online GBI Bintaro House of Shalom. Mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan saat ini. Bapak Ibu Saudara, setiap hari Minggu pukul 9 pagi, kami mengadakan Zoom Meeting bersama Gembala. Di Zoom Meeting, Bapak Ibu bisa menyampaikan kesaksian, sharing, atau jika ingin didoakan, tim kami siap untuk melayani. Untuk informasi lebih lanjut dan informasi terkini lainnya, saudara bisa langsung klik link tree yang ada di bio Instagram GBI Bintaro House of Shalom. Oh iya, saudara sudah follow belum? Jangan lupa follow ya. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, dan kasih setia-Mu hingga saat ini. Kalau sebentar lagi kami akan memulai acara ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Kau berkati, Kau pimpin acara ini dimulai dari awal, pertengahan, hingga akhir acara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sebab kita lebih dari pemenang, amin. Amin. Sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Mari deklarasikan, katakan, saya lebih dari pemenang. Dari pemenang. Saya lebih dari. Sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami mau sujud di altar-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bawa segenap hidup kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup kami. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima Dia ubah
sembah Tuhan. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain. Yes Jesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GBI Rayon 1E, GBI Bintaro, House of Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ketua Rayon dan Bapak Gembala juga, Bapak Pendeta Beni Gunawan. Oke, mari kita akan gunakan waktu kita untuk kita kembali menggali berkat rohani yang Tuhan sediakan di dalam setiap firman-Nya. Nah, saya ajak kita merenungkan sesuatu yang penting untuk kehidupan kekristenan kita. Sebagai ayat pembuka, saya ajak kita melihat dalam Mazmur 92, ayat yang pertama. Mazmur 92 ayat yang pertama. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik
untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Firman Tuhan berkata adalah baik. Apa yang baik? Yaitu untuk bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak katakan adalah mudah untuk mengucap syukur. Jadi Tuhan mengerti apalagi di saat-saat pandemi dan krisis yang sedang kita alami bersama. Jelas tidak mudah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak mudah ketika kita sakit harus mengucap syukur. Tidak mudah ketika kita dirugikan, ketika hidup kita dalam tekanan yang berat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan menyadari akan hal itu. Tetapi firman Tuhan tetap mengingatkan kita sekalipun tidak mudah, bersyukur itu adalah sikap yang baik, respon yang baik di tengah situasi yang tidak baik hari-hari ini. Jadi seolah-olah Tuhan ingin tetap mendorong kita, sekalipun memang tidak mudah bersyukur itu. Tetapi firman-Nya tetap mengajak kita untuk melakukan yang baik, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lakukan yang buruk. Apa yang buruk itu? Yaitu kebalikan dari pengucapan syukur. Tentunya kita tahu, apa sih yang bertolak belakang dengan ucapan syukur? Tentu itu adalah keluhan, gerutuan, kekecewaan, kepahitan, dan sebagainya. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berani mengambil keputusan, melakukan apa yang baik. Sekalipun tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin mengencourage saudara, saya ingin memotivasi saudara, termasuk saya juga, untuk berani melakukan hal yang baik ini. Nah, saya akan tunjukkan ayat berikutnya. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20, ayat yang ke-26. Ada pengalaman Raja Yosafat yang ingin dia bagikan untuk kita, supaya kita tidak ragu lagi untuk segera berani melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. 2 Tawarikh pasal yang ke-20, ayat yang ke-26. Ini adalah bagian dari cerita di mana Yosafat sempat mengalami syok yang besar. Tanpa diduga, tiba-tiba dia diancam oleh 3 kelompok besar sekaligus. Nanti kalau Bapak Ibu mau baca lebih lengkap, Bapak Ibu akan mengerti situasi yang dialami oleh Yosafat. Yosafat adalah raja yang sedang terkepung di Fatsal ini. Nah, apa yang dia lakukan salah satunya adalah di ayat 26 ini. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Di tengah peperangan, Yosafat memilih untuk berkumpul bersama rakyatnya di tempat yang bernama lembah pujian. Mereka melakukan apa? Dikatakan mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ayat ini dalam bahasa Inggris, The Message Bible, menunjukkan bahwa ada nama lain dari lembah pujian yang disebutkan dalam bahasa Indonesia tadi. Saya ingin bacakan dalam bahasa Inggris, The Message Bible, dikatakan on the 4th day, pada hari keempat, they came together at the valley of blessing, lembah berkat. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan the valley of berakah. Berakah itu bahasa Ibrani untuk berkat. Dari berakah muncul bahasa Arab barokah. Saya percaya istilah barokah tidak asing bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang menggunakan bahasa Arab. Nah, barokah itu dari kata berakah. Berakah itu artinya berkat, blessing.
Jadi Yosafat ingin menunjukkan kepada kita, lembah pujian itu adalah lembah berkat. Artinya pujian punya korelasi dengan berkat. Ucapan syukur punya hubungan yang erat dengan berkat. Makanya kita harus melakukan yang namanya ucapan syukur, pujian, karena ketika kita melakukannya, kita terhubung dengan berkat Tuhan. Saya akan tunjukkan beberapa ayat yang lain, supaya kita tidak lagi ragu untuk segera melakukan apa yang baik ini. Dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Hakim-Hakim pasal yang pertama, ayat 1 sampai 2, ini adalah kisah di mana bangsa Israel baru saja kehilangan Yosua, pemimpin mereka. Sehingga mereka bertanya kepada Tuhan di ayat yang pertama dari Hakim-Hakim pasal yang pertama. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Jadi karena tidak ada lagi pemimpin, maka mereka bertanya pada Tuhan, dari kami 12 suku ini, suku mana dulu yang menjadi ujung tombak dalam peperangan menghadapi orang Kanaan ini? Nah, akhirnya Tuhan langsung jawab di ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Tuhan menunjuk suku Yehuda untuk menjadi ujung tombak dalam merebut tanah Kanaan. Tuhan menunjuk suku Yehuda. Kenapa? Yehuda artinya praise, thanksgiving, rejoice in the Lord. Yehuda, Judah, itu artinya adalah memuji-muji Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Jadi secara profetik, ayat ini menunjukkan bahwa pujian harus menjadi ujung tombak dalam setiap peperangan dalam hidup kita. Ucapan syukur harus menjadi senjata andalan kita. Ucapan syukur harus menjadi yang pertama di dalam setiap langkah peperangan hidup kita. Jangan bersyukur di akhir ketika pergumulan sudah selesai. Jangan hanya bisa bersyukur ketika berkat sudah datang. Orang yang tidak punya iman pun bisa melakukan itu. Tetapi orang yang percaya dan orang yang punya iman harusnya bisa tetap bersyukur sekalipun peperangan baru saja dimulai. Sekalipun pergumulan baru saja dihadapi. Jadi inilah strategi peperangan Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka hendak masuk dan menguasai tanah Kanaan. Strategi peperangannya adalah ucapan syukur, pujian harus jadi ujung tombak, harus jadi yang terdepan, yang harus dilakukan lebih dahulu sebelum yang lain mengikutinya. Jelas ya Bapak Ibu Saudara? Jadi Yosafat tadi dengan ceritanya memberitahu kepada kita bahwa lembah pujian adalah lembah berkat. Mari memuji, mengucap syukur. Waktu kita memposisikan diri dalam posisi mengucap syukur kepada Tuhan, kita sedang ada di lembah berkatnya Tuhan. Dan kemudian hakim-hakim tadi berkata, strategi peperangan Tuhan yang masih berlaku sampai hari ini saya percaya. Ucapan syukur serta pujian penyembahan harus jadi yang pertama yang kita lakukan di tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan hari-hari ini. Nah, saya mau tunjukkan sekarang teladan dari Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah belajar dari Yosafat, kita sudah belajar dari bangsa Israel, sekarang kita belajar dari Yesus Kristus Tuhan kita. Injil Yohanes pasal yang ke-11, kisah di mana Tuhan Yesus kehilangan sahabatnya yang bernama Lazarus. Dan kehilangan Lazarus itu membuat Yesus sedih bahkan menangis.
Itulah momen di mana Tuhan Yesus berduka cita karena kehilangan seorang yang penting dalam hidupnya. Yohanes 11 ayat 41 langsung saya tunjukkan, ya, dikatakan demikian. Maka mereka mengangkat batu itu, batu kuburnya Lazarus. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata di depan kubur Lazarus. Ketika Yesus ada di hadapan tempat di mana dia kehilangan sahabatnya, maka dikatakan dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Bapa, aku mengucap syukur. Dalam situasi kehilangan seseorang yang penting dalam hidupnya, kehilangan seseorang yang dicintai, Tuhan Yesus tidak berkata, Bapa, kenapa engkau sekejam itu? Bapa, kenapa ini harus terjadi? Kenapa aku mengalami semua ini? Tidak. Ketika hatinya berduka karena kehilangan sahabatnya, justru Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Itu ayat 41. Saya ajak saudara melihat ayat 43. Ya, loncat ke ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, sesudah mengucap syukur, berserulah ia, Yesus, dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan kita tahu akhirnya Lazarus dibangkitkan. Dia hidup kembali. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus harus bersyukur dulu kepada Bapa di ayat 41, baru kemudian di ayat 43, Yesus menggunakan otoritas dan kuasanya untuk mengalahkan kematian dan membangkitkan kembali Lazarus. Apakah dia tidak bisa langsung membangkitkan Lazarus tanpa harus mengucap syukur dulu? Saya percaya Tuhan Yesus sanggup langsung membangkitkan Lazarus. Saya percaya dia berkuasa untuk itu. Tetapi sepertinya Tuhan Yesus ingin meninggalkan jejak keteladanan untuk kita. Di mana dia mengajarkan kepada kita, sebelum kebangkitan terjadi, kita harus berani melakukan yang baik lebih dahulu. Yaitu mengucap syukur sekalipun yang mati belum bangkit. Kita harus berani mengucap syukur sekalipun mujizat belum terjadi. Kebangkitan belum terjadi. Tuhan Yesus ingin meninggalkan jejak keteladanan. Mungkin Bapak Ibu sedang kehilangan seseorang hari ini. Atau kehilangan sesuatu hari ini. Kita kehilangan pekerjaan. Kita kehilangan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Percayalah, mengucap syukur adalah respon terbaik yang kita bisa lakukan. Sekalipun tidak mudah. Tapi Tuhan Yesus ingin mendampingi kita dalam melakukan perkara yang baik ini. Tuhan Yesus tidak hanya memberi perintah, tapi dia ingin mendampingi kita karena dia sudah juga melakukan itu. Ketika dia kehilangan seseorang yang dia kasihi, dia mengucap syukur kepada Bapaknya. Dan pengucapan syukur terkorelasi dengan kebangkitan. Waktu Bapak Ibu mengucap syukur, Bapak Ibu sedang terhubung dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Ada cerita lain dari Tuhan kita dalam hal pengucapan syukur ini. Ini kisah yang sangat terkenal, yang anak sekolah minggu juga tahu semuanya. Ketika Tuhan Yesus satu kali membutuhkan banyak perbekalan makanan, karena dia harus memberi makan 5.000 orang. Ya, ini kisah yang sangat populer, bukan? Saya akan tunjukkan langsung saja Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Sekarang kondisi yang Tuhan Yesus alami adalah kebutuhan yang besar akan hal-hal jasmani, makanan jasmani. Tadi dalam kisah Lazarus, Tuhan Yesus bersyukur di tengah duka citanya. Sekarang kita lihat di tengah kekurangan, ternyata Tuhan Yesus pun melakukan apa yang baik, yang kita juga harus lakukan. Yohanes 6 ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, roti yang tidak seberapa,
Kita tahu hanya 5 ketul roti saja. Jelas tidak cukup. Ya, Tuhan Yesus menerima roti yang jelas tidak cukup. Dia tidak marah-marah, apaan ini? Kok hanya ada segini? Enggak, tapi dikatakan mengucap syukur. Dia terima kenyataan bahwa ada kekurangan hari itu. Dia tidak marah dengan situasi yang kurang hari itu, tapi dia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Pertanyaan saya gampang. Tanpa bersyukur, Tuhan Yesus apakah tidak bisa langsung melipat gandakan roti dan ikan itu? Jawabannya tentu pasti bisa. Karena dia adalah anak Allah yang berkuasa. Tetapi sekali lagi, Tuhan Yesus seolah-olah ingin memberikan jejak keteladanan untuk kita. Sepertinya Tuhan Yesus ingin berkata, kamu dalam kekurangan, kamu dalam kebutuhan yang besar, aku juga pernah mengalami itu. Dan apa yang aku lakukan? Aku mengucap syukur sebelum mujizat itu terjadi. Aku mengucap syukur sebelum pelipat gandaan itu terjadi. Jadi sepertinya Tuhan Yesus ingin mendampingi kita menjadi pelaku dari hal yang baik, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan kita. Saya akan tutup dengan satu kisah terakhir. Ya, kisah yang juga tidak asing mungkin bagi beberapa kita. Injil Lukas pasal 17, Bapak Ibu. Saya akan angkat kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Nah, sebelum saya tunjukkan ayat 15 sampai 16, kita tahu ada 10 orang kusta pernah datang kepada Tuhan Yesus dan minta disembuhkan. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan 10-10-nya. 10-10-nya disembuhkan. Ya, tetapi hanya satu yang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi pada satu orang kusta yang setelah sembuh, dia tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Lukas 17 ayat 15 dan 16. Seorang dari mereka, yaitu satu dari 10 tadi, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Tidak banyak yang tahu harus mengucap syukur. Hanya 1/10. 1 dari 10 yang mengerti bahwa harus berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Ini memang kejadiannya setelah disembuhkan. Jadi artinya, tadi Tuhan Yesus mengajar kita, sebelum berkat datang, kita harus berani melakukan tindakan iman, perbuatan yang baik, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi juga, tidak ada salahnya dan harus juga setelah berkat itu datang, setelah mujizat terjadi, kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh satu orang kusta ini. Meskipun bayangkan, yang sudah sembuh saja, ternyata nggak banyak yang tahu harus bersyukur. Apalagi yang belum sembuh, apalagi yang berkatnya belum datang. Yang sudah diberkati saja, tidak banyak yang mengerti bahwa mereka harus mengucap syukur. Hanya 1/10. Saya berdoa seluruh keluarga besar Rayon 1E, termasuk yang 1, bukan yang 9 kelompok tadi. Ya, nah jadi yang 1 orang ini datang kepada Tuhan Yesus setelah disembuhkan, lalu berterima kasih, tersungkur, serta mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, saya mau tunjukkan. Apa yang dia lakukan ini mengakibatkan hal besar yang lain. Pengucapan syukur
kalau tidak menghubungkan kita dengan sesuatu yang besar, tidak mungkin Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Kenapa Tuhan minta kita lakukan ini? Ini demi kebaikan kita sendiri. Bukannya Tuhan senang dipuji-puji terus, tidak. Tapi ketika Tuhan minta kita memuji dan bersyukur, itu murni untuk kebaikan kita. Sebab ucapan syukur akan menghubungkan kita kepada banyak hal-hal yang ajaib dan besar. Dan si kusta yang mengucap syukur ini, akhirnya mengalami hal lain yang lebih besar, yang tidak dialami oleh 9 orang kusta yang sembuh, tapi tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang dia alami selanjutnya? Saya ajak Bapak Ibu melihat, loncat ke ayat 19. Lukas 17 ayat 19. Ya, setelah si kusta ini tersungkur, bersyukur kepada Tuhan Yesus, lalu lihat apa yang Yesus katakan kepada orang kusta yang mengucap syukur ini. Di ayat 19 dikatakan, lalu ia berkata atau Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau Bapak Ibu pelajari bahasa Inggris versi King James, Bible King James Version, perkataan Tuhan Yesus ditulis begini, arise, bangkitlah, go thy way, ya kembalilah ke jalanmu, thy faith hath made thee whole. Imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Your faith had made you whole. Utuh. Bapak Ibu tahu ya, orang kalau kusta itu akan kehilangan bagian-bagian tubuh tertentu. Kusta ada yang menyebabkan seseorang kehilangan jarinya. Bisa 1, bisa 2, bisa 5-5-nya dalam satu lengan. Saya pernah lihat orang kusta yang kehilangan 1 daun telinganya. Saya pernah lihat orang kusta yang batang hidungnya juga hilang. Jadi ada lubang jelas kelihatan. Ngeri sekali. Makanya kusta dianggap penyakit yang merupakan kutuk. Karena akibatnya mengerikan. Dan kalau toh orang kusta disembuhkan, maka bagian yang sudah hilang tidak akan tumbuh kembali. Kusta mungkin bisa sembuh, tetapi tubuh tidak bisa meregenerasi jari yang sudah hilang, batang hidung yang sudah hilang, daun telinga yang sudah lepas, nggak bisa. Kalau toh mereka sembuh, tetap dalam tubuh mereka kelihatan tanda-tanda bahwa mereka pernah kena kusta, yaitu tidak lengkapnya bagian-bagian tubuh dari orang yang pernah kena kusta. Nah, orang kusta yang kembali kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih, bersyukur, maka dia mengalami berkat selanjutnya. Dia bukan cuma sembuh seperti 9 yang lain. 9 yang lain sembuh memang, kustanya sudah ditahirkan. Tetapi tetap nampak bahwa mereka pernah atau mantan kusta. Karena yang sudah hilang dari tubuh mereka tidak mungkin tumbuh kembali. Tapi satu yang telah ditahirkan dan disembuhkan lalu mengucap syukur kepada Tuhan, maka ucapan syukurnya membawa dia terkoneksi dengan berkat selanjutnya. Yesus berkata, imanmu bukan cuma sudah menyembuhkan, tapi membuat kamu utuh kembali. Thy faith had made thee whole. Jadi saya bayangkan si kusta yang bersyukur ini mungkin awalnya jempolnya sudah hilang, tiba-tiba setelah dia bersyukur jempolnya tumbuh kembali. Ya, daun telinga yang sudah hilang tumbuh kembali. Karena Yesus berkata, pulanglah bukan cuma dalam keadaan sembuh, tapi dalam keadaan utuh kembali. Imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, apalagi alasan kita untuk tidak mengucap syukur. Hari ini ya Tuhan memastikan kepada kita bahwa bersyukur itu baik. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita sendiri juga. Supaya kita terhubung dengan kuasa Allah, dengan berkat Allah, dengan mujizat Allah, dan dengan hal-hal yang besar yang Allah bisa buat dalam hidup kita.
Keluarga besar Rayon 1E, selamat belajar untuk terus mengucap syukur ya. Sekalipun dalam keadaan yang masih kurang baik hari-hari ini. Paksakan diri kita seperti Daud. Hai jiwaku, bersyukurlah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh terima kembali nasihat dan firman-Mu pada hari ini. Materaikan dalam hati kami. Biarlah hidup kami dikuasai sepenuhnya oleh firman-Mu. Dan biarlah nama Tuhan boleh semakin dimuliakan dalam hidup kami. Berkati seluruh keluarga besar Rayon 1E. Dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun. Biarlah respon kami selalu adalah respon yang baik dan benar di hadapan-Mu. Berkat-Mu dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan
melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita.
Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur. Tuhan, untuk firman Tuhan, hari ini kami boleh terima daripada-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu meneguhkan, menguatkan kami, sehingga kami, Tuhan, boleh dimeteraikan melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami berdoa hari ini untuk pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo sebagai gembala sidang kami, keempat wakil gembala, gembala rayon kami, gembala cabang di GBI Bintaro, House of Shalom, Bapak Pendeta Beni Gunawan bersama dengan istri, anak-anak. Tuhan kiranya urapi, Tuhan berkati. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di GBI Bintaro House of Shalom ini. Kiranya Engkau sertai mereka. Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan lindungi mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, biar Tuhan kuatkan mereka. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa kami Tuhan, Indonesia. Biar Indonesia penuh dengan damai. Indonesia Tuhan penuh dengan sukacita. Dan janji-janji Tuhan atas Indonesia digenapi. Di mana Indonesia dapat memberkati bangsa-bangsa. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati presiden kami. Berkati semua menteri jajarannya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kami serahkan apa yang mereka lakukan biar semuanya itu datang daripada Tuhan. Segala keputusan-keputusan biar itu datang daripada Tuhan. Mereka yang mereka-rekakan kejahatan atas bangsa ini, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima berkat melalui gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.